Siapa yang tidak kenal dengan kota Brastagi? Kota pariwisata dengan keindahan dan udara yang sejuk. Kota Brastagi merupakan kota yang terletak di Kabupaten Karo. Kabupaten Karo juga terkenal dengan nama lainnya, yaitu Tanah Karo Simalem, yang berarti tanah yang tidak sakit, karena tanah yang subur. Begitu banyak buah-buahan dan sayur mayur yang tumbuh di sini, dan udara yang sejuk dan sejahtera. Kota Tanah Karo terletak di dataran tinggi dengan ketinggian antara 600 sampai 1400 meter di atas permukaan laut. Maka dari itu, Tanah Karo memiliki udara yang sejuk dan berciri khas dengan daerah buah dan sayur. Kota Tanah Karo yang sangat terkenal ialah kota Brastagi, karena secara geografis Brastagi merupakan kota yang ramai dari penjajah buah-buahan, sayur mayur adalah di sepanjang jalannya. Kota yang memiliki udara dingin. Dari Brastagi ini juga suplai sayur-sayur dari Medan. Maksudnya suplai sayur-sayur dari suplai sayur dan buah-buahan ke kota Medan dan kota besar-besar lainnya di Sumatera Utara. Bahkan hanya dari kota Brastagi saja, buah-buahan ini sudah tercukupi dan terpenuhi untuk Sumatera Utara. Kota Brastagi yang dataran tinggi, yang bukan hanya didiami suku Karo, tapi juga memiliki suku pendatang seperti Cina, Aceh, Jawa, Batak, Toba, Dairi, dan sebagainya. Sekitar 70 km dari pusat kota Medan, kota Brastagi yang memiliki suhu sejuk ini yang berkisar 16 sampai 17 Celcius. Dan di kota inilah terlihat dua gunung vulkanik dengan panorama alam yang sangat indah, menakjubkan, yang masih aktif mengeluarkan uap panas, yaitu Gunung Sibaya, yang berarti raja dalam bahasa Karo. Dan juga ada Gunung Sinabung. Kota Brastagi terkenal dengan nama kota markisah dan jeruk manis. Dinamakan demikian karena banyaknya petani yang menanam markisah dan jeruk manis. Sebagian besar masyarakat Karo hidup dari sektor pertanian. Masyarakat yang diam di pedesaan terutama mengasah penanaman sayur mayur dan buah-buahan. Dan di antara masyarakat Karo sebagai wirausaha atau pengusaha. Salah satunya pedagang kaki lima yang terlihat di pusat kota Brastagi atau pusat pasar Brastagi, di mana bertemunya penjual dan pembeli, serta ditandai adanya transaksi dari penjual dan pembeli yang langsung, biasanya adanya proses tawar-menawar. Di pusat pasar Brastagi dapat dilihat banyaknya pedagang yang berjualan di kios-kios, pedagang grosir. Juga terlihat pedagang pejalan kaki yang menjual sayur dan
mayur hasil dari tanaman mereka yang ada di kampung. Keberadaan pedagang kaki lima di pusat pasar kota Brastagi besar terhadap masyarakat. Kita akan pergi ke Gundaling atau yang sering dikenal dengan Bukit Gundaling. Bukit Gundaling merupakan taman wisata yang ada di Brastagi, yang memiliki udara sangat sejuk, bahkan pohon-pohon yang rimbun. Gundaling merupakan destinasi favorit dari turis-turis maupun warga sekitar, turis lokal maupun turis asing yang datang ke Tanah Karo. Karena di bukit ini kita dapat melihat keseluruhan dari kota Brastagi dan kampung yang ada di Brastagi. Bukit Gundaling hanya menyajikan pemandangan indah dan udara yang sejuk, tapi juga memiliki cerita rakyat dari kisah percintaan yang tidak ada restu dari orang tua. Dan dari sinilah asal mula nama Bukit Gundaling ini ada. Dikisahkan bahwa dulu kala ada seseorang pemuda Inggris yang tinggal di kawasan Brastagi. Suatu hari, sang pemuda itu mendatangi sebuah bukit, dan di sanalah dia berjumpa dengan sosok wanita lokal yang berparas cantik. Wanita itu digambarkan yang sangat mempesona dengan rambut panjang dan gaya bicaranya yang sangat sopan. Lantaran pemuda ini yang suka dengan gadis ini, ia memberanikan diri dan menyapa gadis itu, dan tidak ada penolakan dari gadis itu. Gadis itu menyambut dengan baik dan sapaan si pemuda, dan dari sana mereka pun lanjut berbincang cukup lama. Sehingga tak terasa sore hari, gadis Brastagi itu pamit pulang. Dan pertemuan mereka awal itu, dan pertemuan mereka menjadi awal dari kisah cintanya. Singkat cerita, dua pasangan ini sepakat menjadi pasangan yang mereka lewati dan rutinitas serupa, yakni bertemu di bukit. Sampai pada suatu seketika, orang tua si gading mulai mengendus keanehan dari tingkah laku putri cantiknya. Selain sering senyum-senyum sendiri, anak mereka juga enggan membantu orang tuanya yang pergi ke ladang. Kecurigaan ini semakin menjadi-jadi. Orang tua sang gadis mengikutinya sampai ke bukit. Di sanalah baru diketahui bahwa anak gadis ini menjalin asrama dengan pemuda Inggris yang tinggal di Brastagi. Orang tua si gadis marahnya bukan main, dan memutuskan untuk mengurung anak mereka di rumah. Tak sampai di situ saja, si gadis juga dijodohkan dengan sepupu dekatnya sendiri. Sementara itu, pemuda Inggris yang galau lantaran tidak bisa bertemu dengan pujaan hatinya nekat mengunjungi rumah pasangannya secara diam-diam. Dan saat berjumpa, pemuda Inggris diberitahu bahwa gadis pujaannya akan dinikahi dengan sepupunya sendiri. Mereka lantas kabur secara bersama-sama, dan keesokan harinya pasangan ini berjanji akan bertemu di bukit yang sama seperti biasanya menghabiskan waktu. Sayangnya, setelah sukses kabur melalui jendela, si gadis tertangkap oleh keluarganya sebelum sampai ke bukit bertemu pria Inggris. Hari itu juga gadis asal Brastagi itu dinikahkan dan tak lagi bisa bertemu kasihnya selamanya.
Pemuda Inggris ini yang menunggu kedatangan kekasih pun hanya bisa berteriak, "Darling," berkali-kali hingga dia sadar bahwa gadis itu tidak akan bertemu dengannya lagi. Dan masih menyimpan luka di hati, suatu saat pemuda itu memutuskan untuk pergi dari Brastagi. Dan sebelum dia pergi, ia memandangi bukit dan mengucapkan, "Goodbye my darling, goodbye my darling, goodbye my darling." Dan masyarakat sekitar yang mendengar kalimat tersebut, yang tidak begitu paham ucapan dari bahasa Inggris seorang pria Inggris ini, akhirnya dari kalimat "goodbye my darling" kemudian berubah menjadi Gundaling. Dan sejak saat itulah bukit yang ada di Brastagi ini berubah menjadi Bukit Gundaling. Dan itulah kisah dari asal muasal nama dari Bukit Gundaling. Bukit yang memiliki pemandangan yang indah dan udara sejuk, namun memiliki kisah dari seseorang yang kisah cintanya tidak direstui, dan seseorang yang tidak akan bertemu lagi dengan pasangannya selama-lamanya. Mungkin setelah dari Bukit Gundaling, orang-orang juga akan berwisata ke tempat yang namanya Pagoda atau Taman Alam Lumbini. Pagoda ini merupakan tempat ibadah umat Buddha yang dibangun atau dirampung pada tahun 2010 dengan ketinggian 48,8 meter, panjang serta lebar masing-masing 68 meter. Pagoda Taman Alam Lumbini juga dapat dikatakan replika Pagoda Shwedagon karena merupakan pagoda tertinggi kedua di antara replika dari pagoda lain yang ada di luar Myanmar. Pagoda ini merupakan pagoda yang tertinggi kedua juga yang ada di Asia, atau pagoda replika tertinggi yang ada di Asia. Pagoda merupakan kuil yang atapnya bertumpuk-bertumpuk dan biasanya dipakai untuk ibadah umat Buddha. Namun, pagoda Taman Alam Lumbini dapat dikunjungi oleh siapa saja dengan waktu yang sudah ditentukan dan tidak mengganggu waktu peribadatan umat Buddha. Pagoda Taman Alam Lumbini ini sama halnya dengan Pagoda Shwedagon, yaitu sebagai tempat penyimpanan berbagai peninggalan Sang Buddha, Arahat, dan ribuan patung Buddha dari berbagai negara.
Pagoda Taman Alam Lumbini sudah dibangun sejak tahun 2007 dan yang dirampung pada tahun 2010 dalam peresmiannya. Ini mendapatkan rekor muri dalam kategori Punja Bakti dan pemberkahan terbanyak yang didatangi oleh ribuan anggota Sangha. Saat peresmiannya telah dihadiri oleh 1.250 anggota Sangha yang juga terdiri dari 100 orang biksu dari Indonesia dan 650 anggota dari Myanmar serta 400 anggota dari Thailand. Taman Alam Lumbini ini ialah tempat rohaniawan negara lain yang datang mencapai sekitar 20 negara. Nama Lumbini ini diambil dari sebuah tempat yang bernama Lumbini yang ada di kaki gunung Himalaya, Nepal. Sementara Pagoda Taman Alam Lumbini berada tepat di kaki gunung Sibaya. Lumbini sendiri merupakan sebuah tempat kelahiran Siddhartha Gautama di Nepal. Daya tariknya merupakan bangunan yang sangat megah dengan corak nuansa warna emas. Hampir seluruh bangunannya dilapisi oleh cat warna emas. Yang memiliki lahan seluas 3.000 hektar dengan ketinggian 46,8 meter dan panjangnya dan lebar 68 meter. Terdapat pintu masuk dengan desain etnik hasil pahatan seniman di Myanmar. Tempat yang jauh dipakai untuk ibadah ini menyimpan banyak relik yang merupakan sisa abu pembakaran dari orang suci. Relik tersebut diletakkan di atas bangunan pagoda dan pengunjung selain umat Buddha juga bisa memasuki dan berkeliling di kawasan ini ketika tidak ada kegiatan ibadah. Bahkan kita bisa masuk ke dalam pagoda tersebut ketika tidak ada kegiatan ibadah. Biasanya itu sudah diatur waktunya. Waktu sore itu adalah waktu di mana kegiatan-kegiatan ibadah umat Buddha, maka dari tidak boleh kita masuk secara sembrono dan sembarangan. Sudah ada aturan yang ada di Taman Alam Lumbini ini. Objek wisata ini juga selalu ramai. Masuknya tidak perlu bayar karena gratis. Kita hanya cukup mencatat nomor HP. Jadi seketika ada pemberitahuan nomor HP kita atau telepon genggam kita bisa ditelepon langsung oleh petugas dan kita bisa keluar atau mendengarkan apa yang disampaikannya. Jadi cukup sekianlah dari video singkat ini. Mungkin ada kesalahan atau keliruan dalam pembuatan video ini. Saya mohon maaf karena semata-mata saya hanya manusia, yaitu makhluk yang memiliki salah dan tidak mungkin sepenuhnya saya benar. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa juga like dan komen apa pendapat Anda tentang video saya, agar saya dapat memperbaiki video saya ke depannya dan juga memperbaiki diri. Terima kasih. Saya Alvin Ripaldi mengucapkan sampai jumpa kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.